Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah kita bergabung kembali, berjumpa kembali. Kita dapat bersilaturahmi dalam belajar bersama di Rumah Guru Sejahtera. Semoga ya Bapak Ibu semua di sini selalu diberikan kesehatan sehingga dapat beraktivitas ya, dilancarkan aktivitasnya. Sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Mudah-mudahan dengan berdoa ya, ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Ya, pada malam hari ini akan belajar ditemani oleh Dewi. Ya, saya kemarin saya lupa tuh Bu Dewi, di jadwal itu tanggalnya ternyata salah. Nanti saya perbaiki ya. Sekalian nanti kan ada yang teman-teman kita yang terlambat masuk, mungkin ada penambahan jadwal ya Bu Dewi ya. Oh iya. Apanya Bu yang salah? Tanggal apa sih? Tanggalnya. Di tanggal harinya hari Jumat, tapi tanggalnya tanggal 1. Kemarin makanya Bu Kowiyah nanya, ini kenapa kok tanggalnya? Iya betul, saya lihat salah ternyata. Salah tanggal. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Iya. Iya, Bu. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Bunda sehat. Luar biasa. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share dulu. Ini. Oke. Nah, ini. Ukurannya gimana Bapak Ibu? Sedikit diperbesar Ibu. Boleh. Diperbesar Bu, sedikit lagi. Segini 130. Ya, pas. Besar lagi Bu. Ya udah cukup Bu. Udah cukup. Nah, udah cukup. Sudah Bu, sudah. Ya, oke. Ada musiknya. Lagi dangdutan Bu Dewi Kania. Asik tuh Bu dangdutan. Obat stres. Di off dulu ya. Iya, di off dulu Ibu. Baik, kita mulai. Saya bacakan nomor 1. Ini PCK yang keempat. Dalam mengajarkan materi pembelajaran IPS agar tidak terkesan membosankan. Nah, kata kuncinya membosankan. Bagi peserta didik, maka guru perlu melakukan inovasi terhadap pembelajaran IPS dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Terkait hal tersebut, yang dapat dilakukan sebagai seorang guru adalah A. Menggunakan berbagai media. B. Menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian C. Membuat iklim pembelajaran lebih aktif. D. Menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai metode.
E. Mengajak siswa belajar sambil bermain. Ayo, mana Bapak Ibu? Kata kuncinya. Jangan lupa. A. A. A ya Bu. Yang lain? Bu, iya. Ada lagi? Oke. Yang D. Yang D, Bu Dewi. Ya. Kenapa yang D? Iklim pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai metode. Jadi menggunakan beberapa metode gitu Bu. Ya, kalau bapak-bapak tadi, Pak Wandi, kenapa pilih A, Pak? Karena di sini untuk tidak membosankan itu Bu, memanfaatkan teknologi, artinya teknologi kan ke media ya. Ya betul, berbagai media juga benar. Kemudian berbagai metode juga benar. Tapi kita kembali ke kata kuncinya memanfaatkan teknologi. Ayo. Yang B. B Bu kali B tuh. Berbasis audio visual. Nah, itu dia. Ya, berbasis audio Visual. Visual. Itu maksud Ada saya. jelas gitu ya. Bingung Bu. Sengaja saya tidak Lulus. tidak saya Baru kembali yang satu, Bu. Udah lulus. makanya Bapak Ibu kata kuncinya itu harus saling terkait ya. Kita tidak bisa hanya melihat satu kata kunci. Inovasi. Kemudian membosankan. Kalau membosankan benar kata Bu Dewi tadi ya, berbagai metode. Oke, diterima. Kemudian inovasi, berbagai media, boleh kata Pak Wandi tadi. Lalu ada memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, yang ada di sekolah benar ya. Tapi ini teknologi Bapak Ibu ya. Kalau berbagai media itu macam-macam, ya kan? Nah, kalau sudah berhubungan dengan media dan teknologi, kita harus mencari teknologi yang paling canggih gitu ya yang kita gunakan. Kemudian yang A, kenapa tidak kita gunakan? Nah, ini hanya fokus pada medianya. Kemudian tujuan utama yang membosankan itu belum nampak. Jadi kalau yang B, sudah ada iklim belajar, iklim pembelajaran yang menyenangkan. Tapi hubungannya dengan media audiovisual gitu maksud saya. Teknologi yang lebih canggih dari beberapa opsi itu, yang B itu lebih canggih gitu maksud saya. Teknologinya lebih maju. Jadi kalau ada opsi lagi berkaitan dengan media, pilihlah yang paling canggih ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Pelajaran tematik kelas 3 SD terdapat muatan bahasa Indonesia. Dengan KD merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang menggambarkan sikap hidup rukun. Yang ditanya indikator pencapaian kompetensi. Jangan lupa, kalau ditanya indikator berkaitan dengan KD, pilihlah KKO yang apa Bapak Ibu kemarin? Yang HOTS atau LOTS? Yang hot. Yang HOTS ya. Yang HOTS itu kriterianya di 4, 5, 6. Di KKO C4, C5 dan juga C6 ya. Nah, ditanya indikator, tapi ada kecualinya Bapak Ibu. Apa? Kecuali. Jadi kita pilih yang mana? A, menyebutkan ciri kalimat. B, ciri kalimat ucapan yang memberikan contoh. Yang D, memberikan contoh kalimat perintah. E, menemukan kalimat ajakan. Yang mana? Yang A kecuali. A. A menyebutkan A itu C1. A C1 Bu. Menyebutkan. A menyebutkan C1.
Memberikan contoh ini sudah masuk C6. 6. Udah tinggi nih Bapak Ibu memberi contoh ya. Ya, Menemukan ini sudah C4. sudah C4 udah tinggi. Nah, yang hot adalah CDE sudah hot. Jadi Yang kita A. kalau Yang kita A. ditanya indikator, kita pilihnya yang tinggi antara CDE. Tapi ternyata ada kecuali. Berarti kita pilih yang apa? Yang C1, yang lot. Yang lot. Benar. Menyebutkan. Udah paham berarti ya Bapak Ibu ya? Baru 2, Bu, yang betul. Enggak, nanti seterusnya betul ya. Amin. Di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini hots lagi. Materi IPA Bapak Ibu yang mana? Apa yang kalian ketahui? Mengapa peneliti? Apa yang dimaksud? Benda-benda apa saja? Sebutkan. Nah, kira-kira pertanyaan yang mana yang hots? Sebutkan, Bu. Sebutkan. Mungkin. Mengapa? 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 B. Yang B. Ya, benar ya. Mengapa? Mengapa? Yang B. Karena mencakup jawaban yang kompleks Bapak Ibu. Alasan si anak menjawab dia masih berpikir tingkat tinggi. Supaya Dia harus berpikir memberikan, kritis ya, Bu. iya berpikir kritis. Jadi pertanyaan mengapa itu sudah mengarah pada pertanyaan yang hots ya. Kalau misalnya apa, kemudian di mana, kapan itu masih lots. Bagaimana itu termasuk apa Bapak Ibu? Kalau pertanyaan bagaimana? Hots ya. Bagaimana, Ya. apa gitu ya. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Nomor 4. Ada yang ingin membaca? Bunda. Ya, silakan. Ada Wandi. pembelajaran Kosong. Bu apa Dewi ya? Wandi? Bu Dewi aja. Oh, Apa Wandi mau Pak Wandi? maaf ini jaringannya di saya nggak muncul Oh Ibu. ya udah. Terganggu ini. Pada ya Nggak nampak. saya aja. Ya, pada pembelajaran matematika SD kelas 5 terdapat KD 3.8 yaitu menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri siswa dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar. Dapat yang berisik dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, piktogram, diagram batang atau diagram garis, indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk melatih hots siswa dari KD 3.8 di atas adalah A. Mengurutkan angka yang terlihat pada tabel dari yang terkecil ke yang terbesar. B. Menganalisis sajian data dari diagram lingkaran yang disajikan. C. Menyebutkan berbagai bentuk diagram. D. Mengubah sajian data dalam bentuk daftar ke dalam bentuk tabel dengan memanfaatkan media berbasis audio visual. E. Tidak ada jawaban yang benar. Yang mana? Kata kuncinya apa nih Bu Dewi? Nanti dulu, Bu. Menjelaskan penyajian data. Penyajian data. Menjelaskan. Ya, Menjelaskan, KD-nya membandingkan. menjelaskan itu termasuk Menjelaskan KKO berapa? Menjelaskan itu Menjelaskan KKO atau yang 3 ya, dan 2. C1 Ibu. behavior. C1. Behavior ya. Jadi menjelaskan itu termasuk C1. Kemudian yang ditanya adalah indikator pencapaian. Pencapaian kompetensi. Nah, kalau indikator seperti yang saya bilang tadi harus mencari apa, Bu? Yang Yang tinggi, yang hot. Ya, benar. Yang hot
berarti Paling tinggi 456 B ya? tinggi. Menganalisis. Menganalisis kayaknya, Bu. Mengurutkan C3. Ya, Menganalisis C6. C4. Oh, C4. Menyebutkan C1. satu itu mah. Mengubah. mengubah. Nah, jadi pilih yang paling tinggi Bapak Ibu. Oh, jadi mengubah. Yang D berarti mengubah. Mengubah. Ya. Mengubah ini adalah keterampilan yang lebih tinggi dari menganalisis. Jadi dia sudah bisa menciptakan sesuatu yang baru dari sebelumnya. Kemudian selain kita menentukan KKO, Bapak Ibu jangan lupa tentukan juga atau cocokkan juga materinya. Apakah bentuk tabel sesuai dengan kata kunci di atas? Adakah tabel? Ada. Nah, Dan ya. Kemudian ternyata di sini juga menggunakan media berbasis audio visual, jadi lebih canggih IT-nya. Berarti ini kompleks ya, sudah KKO tinggi, kemudian materinya cocok, lalu menggunakan media yang canggih. Nah, udah 100% benar gitu ya. Nah, gitu ya caranya ya Bapak Ibu ya. Tentukan dulu KKO tertinggi, kemudian cocokkan materi, dan yang ketiga, pilihlah media yang paling canggih. Gitu. Harus hafal berarti ini KKO. iya benar Bu, hafal aja. Masih kabalingar. Mungkin Ya, nggak boleh. menghafal juga sih. Sering mengerjakan soal di LMS kita itu banyak tuh tentang KKO ya. Jadi Iya. karena yang keluar di soal PCK itu hanya KKO tertentu, nggak semuanya gitu Bu. Seperti ini mengurutkan, menganalisis itu sering keluar, menyebut, menjelaskan itu yang rendah itu ya. Kata Baru dengar juga itu mengubah. kenapa Ibu? Iya, mengubah mah jarang itu tuh jarang mendengar tuh lah. Jadi Mengubah rada itu kan itu. konteksnya Ibu sama dengan menciptakan sesuatu yang baru. Itu udah C6 gitu ya. Jadi C6 itu golongannya kata kerja yang sudah Susah-susah ya. Iya. Berkarya maksud saya. Jadi kayak PCBL gitu ya. Bangun. Oke, nomor 5. Terdapat kompetensi dasar PKN 3.1 menganalisis. Tadi menganalisis C berapa Ibu? C4. C4 benar. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa materinya adalah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Media yang dapat digunakan. Yang ditanya medianya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau cari media berarti pilih yang apa kata saya tadi? Yang paling apa? Media. Paling Yang canggih. paling canggih. Canggih. Paling canggih. Ya. Paling canggih ya. Berarti Ingat. itu Bu. Ini yang A, kemudian ini yang B, ini C, gambar, PowerPoint, ini video pembelajaran. Video Yang E kali itu. yang E jawabannya. Video pembelajaran. Kemudian ada kata kunci lagi, harus memecahkan masalah. Apakah video pembelajaran? Di situ ada penyelesaian masalah. PowerPoint tuh Bu. Apa? Menyelesaikan masalah. Ada. Kemudian Beritahu ya, yang D ada nilai Pancasilanya. penyelesaian masalah ada.
Kemudian cocokkan materinya Bapak Ibu. Pemilihan ketua kelas, apakah sesuai dengan materi yang di soal? Tidak, Bunda. Iya. Tidak. Nilai Tidak. Enggak, betul itu Bu, betul. Oh iya. Betul itu. Katanya B, Bisa. Bu. Ketua kelas nilai Pancasila masuk. Nilai Pancasila pemilihan Iya. ketua Yang kelas. B ya. Bermusyawarah kan. Iya, Iya. pemilihan ketua bermusyawarah. Dalam kehidupan sehari-hari kan diterapkan. Pemilihan ketua kelas juga musyawarah gitu. Pemilihan ketua kelas kan musyawarah, sila keberapa? Yang B ya. Yang B kayaknya. Iya, musyawarah. Balik lagi ke B. Keempat itu, yang E jawabannya itu. sila keempat. Iya, yang Ya Ibu, benar. Benar yang E. Tapi maksud saya, kenapa pilih yang E? Ini bukan nilai-nilai Pancasila, Bu, misalnya. Loh, ini kan ketua kelas, pemilihan ketua kelas kan termasuk musyawarah. Musyawarah kan benar. sila keberapa, Bapak Ibu? Sila Keempat. keempat, Bunda. Sila keempat. Sila keempat. Saya mau ngeliat Iya. videonya aja tuh. Ini kan siswa menonton permasalahan ya. Jangan lupa, ini Iya, ada tadi kata GE. permasalahan. Kemudian permasalahan dalam pemilihan ketua kelas. Lalu mencari tahu penyelesaian masalahnya. Nah, di dalam soal ada kata-kata, nah inilah Bapak Ibu, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Ya, itu yang harus kita sesuaikan. Yang pertama, pilihlah media yang tercanggih. Antara A, B, C, D, E, yang canggih itu antara D atau E. Nah, setelah itu cocokkan materinya. Ya, materinya sesuaikan dengan soal, dengan kata kunci di soal, gitu ya, Bapak Ibu. PowerPoint juga canggih ya, makanya kita pilih 2 opsi tadi, kita hilangkan ABC gitu ya, karena kurang canggih. Kemudian materinya ada penyelesaian masalah. Kalau yang D, kenapa kita tidak pilih yang D di PowerPoint? Ini hanya menjawab kegiatan, Bapak Ibu. Kemudian ini mengamati. Tidak ada penyelesaian masalahnya. Sedangkan di kata kunci adalah mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Gitu ya. Benar nggak Pak Wandi? Iya, Bu. Betul. Pak Wandi 100. Pak Wandi, kenapa sinyalnya putus nyambung ya? Iya. Kurang baik. Lagi di gurun katanya, Bu. Oke, nomor 6. Saya lanjutkan. Dalam pembelajaran tematik kelas rendah, jangan lupa kata kuncinya kelas rendah. Nah, setiap kita baca, Bapak Ibu, jangan sampai selesai soal baru mencari kata kunci. Bukan seperti itu. Tapi setiap kata penting yang kita temukan, maka tandai sebagai kata kunci. Jadi bacanya 1 kali baca sudah menemukan kata kunci, gitu ya. Pada muatan bahasa Indonesia yang dapat dilakukan oleh guru saat kegiatan pembuka. Bapak Ibu, fokusnya pada kegiatan pembuka lalu di kelas rendah. Ada bernyanyi, ada mengecek kehadiran siswa, ada melakukan doa, bercerita, atau mengaitkan materi. Ayo, di kelas rendah loh. Nyanyi. Bercerita ya, bercerita. Bercerita, ya, cerita. Meminta siswa untuk bercerita. Ya, bercerita. Cerita kan pelajaran bahasa Indonesia. Kegiatan pembuka, Bapak Ibu. Kegiatan pembuka itu di saat persepsi ya.
Gimana? Kegiatan membuka tapi di kelas rendah. Jadi intinya dia harus menyenangkan. Menyiapkan pengalaman siswa dan mengaitkan pada materi. Mengulang materi. Terlalu tinggi Bapak Ibu untuk kelas rendah. Iya, kalau Itu kali Bu mengajak siswa bernyanyi. Bercerita. Enggak, itu yang A. Yang B. Pak Wandi nyanyi dulu. Oh, iya. Saya mah kelas tinggi. Aku juga kelas tinggi. Benar Bapak Ibu. Ya. Salah lagi. Ore salah satu. Yang D dan E Bapak Ibu mungkin cocok untuk kelas tinggi. Ya. Jadi diminta untuk bercerita, diminta mengaitkan guru kemudian mengaitkan materi itu mungkin di kelas tinggi cocok. Tapi di kelas rendah utamakan yang senang-senang dulu, yang dilakukan bersama-sama, misalnya bertepuk tangan ataukah bernyanyi, gitu ya. Itu yang dilakukan di kelas rendah. Kalau Pak Wandi mungkin kelas tinggi ya. Saya ngajar kelas 1, Bapak Ibu. Saya ngajar kelas tinggi juga, Bu. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Ketika membuka pelajaran, jangan lupa, ini kata kuncinya. Membuka. Kemudian yang kata kunci lagi yang kita temukan adalah motivasi. Ayo. Ada kata kunci lagi kelas rendah, motivasi, membuka di kelas rendah. Apa? Mau jawaban Bu Aminah. Bernyanyi lagi. Bernyanyi. Saya kelas tinggi juga sih jadinya kurang ini. Kelas rendah tuh. Iya, karena ini motivasi kegiatan membuka itu utamakan yang harus banyak nyanyi. Nyanyi, ya. Benar kelas bawah banyak nyanyi kalau nggak gambar. Iya, betul. Berhitung juga di bawah nyanyi, Bu. Meskipun kita mengajarkan di kelas 1 itu tentang penjumlahan, kita menyanyi dulu. Literasi Kentang goreng aja. Harus pinter nyanyi ya gurunya kalau kelas bawah. Asep tuh kelas 1 tuh. Mana Pak Asep? Epa nyanyi baik jika Siap aku mah. harus belajar lagi, belajar menjadi guru yang menyenangkan gitu ya. Lebih menyenangkan lagi kalau di kelas rendah. Benar. Oke, nomor 8. Silakan Bapak Ibu dibacakan. Dalam pembelajaran tematik muatan PPKN terdapat KD 3.4 menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Pembelajaran yang seharusnya dirancang agar sesuai dengan implementasi model pembelajaran PPK kecuali Apa nih PPK, Pak? profil PPK. ajar Profil pelajar kecamatan. Tereh PKK sama. Muatan pendidikan karakter, Bu. Muatan pendidikan karakter. Iya, pendidikan karakter Bapak Ibu. Aduh. Mawandi. Karakter itu Itu PPK sebenarnya. Iya. Religius, nasionalis, itu sebelum Pancasila. Iya. Itu sebelum profil pelajar Pancasila. PPK. Apa bisa Ibu? bersilat ayo Pak Asep. Lekadu baik.
pendidikan karakter, kalau nggak salah. Pendidikan Iya, karakter. betul. Penguatan pendidikan Ya, karakter. penguatan. Bukan Lulus. pemilihan kado. Lulus, Bu Epa lulus. Amin. Omongan doa ya. Yang mana Semuanya. Bapak Ibu? Iya, Kita semua Yang lulus. ada karakternya yang mana? semuanya lulus. Amin ya Allah, amin. Mengajar apa kecuali ya. Oh, yang ada nasionalisme aja tuh, Bu. Kecuali Oh, kecuali ya. Nah, Ya. Saya pilih D lah. Bu. Saya pilih D saja. Kenapa Pak? Melakukan diskusi kelompok pendapat. saya Kecuali juga kan ya? pilih D lah. Saya juga D. Pilih D lah. Melakukan diskusi kelompok untuk mendapatkan, artinya tidak ada pembentukan karakternya di situ. Iya benar. Ini diskusi kelompok, meskipun diskusinya tentang manfaat persatuan dan kesatuan, tapi intinya Tidak dilakukan. diskusi ya. Iya. Diskusi kelompok. Jadi kurang tepat untuk pembelajaran pendidikan karakter. Jadi yang D, kecuali. Jadi jangan lupa Bapak Ibu perhatikan kata-kata kecuali. Ada atau tidak di sini. Pak Asep 100. Lulus Pak Asep. Kami melayan Asep. Pak Asep aja lah, kita semua juga lah, Bunda. Oke, nomor 9. Pada SD kelas 2 mata pelajaran matematika ada KD 4.4. Bapak Ibu jangan lupa, kode 4.4 berarti dia keterangan apa? Keterampilan. Keterampilan atau psikomotor. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi hitung bilangan cacah yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini materinya ya. Bilangan cacah dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang tepat. Nah, yang ditanya kegiatannya. Pada bagian inti pembelajaran. Mengaitkan materi. Ada di mana kalau mengaitkan materi, Bapak Ibu? Di awal. Di Di awal. awal, benar. Awal pembelajaran. Awal pembelajaran. Menyajikan masalah, ini mengaitkan materi juga yang C nih. Berarti dia di Menyajikan itu inti kali, Bu. mengaitkan dulu. Yang C Oh, di iya. awal ya. Awal pembelajaran. Menarik kesimpulan di mana? Akhir. Akhir. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Awal. Berarti jawabannya adalah yang Berarti menyajikan. Yang B. Menyajikan, pinter. Amin, semua lulus. Amin. Amin. Oke. Pada SD kelas 5 terdapat indikator 3.1 adalah ranah Lawan. pengetahuan. Menjelaskan adalah KKO tingkat C4. C1. Tuh lupa baik ya. menjelaskan padahal sering ya. Iya. Lupa aja, Bu. Cendol. Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan bentuk penyebut berbeda. Kegiatan inti. Jangan lupa untuk mengasah kemampuan berpikir kreatif. Yang mana? Pilih yang kegiatan inti ya Bapak Ibu. Melalui video Yang D ya. Asep. menanyakan melalui WhatsApp. Ini di mana Bapak Ibu?
Online. Enggak, di Online, Bu. akhir, Oh. di awal. Ini ada refleksi loh. Di Di akhir. awal itu, Bu. Ih, Di akhir, di akhir ya, akhir, Bu. Di akhir. Di Di akhir. sama akhir. Akhir. Menyimpulkan di mana? Akhir. Kemudian yang D. Yang D. Bu. Ini juga WhatsApp ya, yang E ya, berarti di akhir ya. Di akhir. D. Nah, berarti yang ini Yang D. Ini data di sini dengan sini semua. Pinter. Betul Bu ya? Lulus. Aduh, betul. Lulus kita. ini Geser. ada kan materi yang mana saja yang belum dimengerti. Jadi ada klarifikasi di WA katanya. Di akhir. Di Kadang Bapak Ibu jawaban itu adalah yang panjang, itu jawabannya. Kadang ada juga model yang seperti tadi pendek juga benar gitu, nggak selalu jawaban yang terpanjang itu benar, tapi kebetulan itu panjang ya jawabannya yang paling panjang. Oke, ini peserta didik merasa kurang bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Pada pembelajaran IPS, siswa terlihat sangat mengantuk, merasa bosan katanya. Saat guru mengajukan pertanyaan, tidak ada satupun yang mau menjawab. Mereka hanya diam. Dan ketika istirahat berburu, semua kelihatan senang. Wah, muridnya siapa ini? Muridnya Pak Heri. Betul, murid saya. Murid kita semua kayaknya ngalamin. Ya, kalau bel berbunyi jam istirahat sore gitu ya. Ya betul Bu, memang semangat kalau istirahat. Ya kan berarti murid kita semua ngalamin. Bu, Iya. kapan Bu? Murid saya juga. Termasuk gurunya Bu. Kemudian permasalahan yang kemungkinan dihadapi oleh siswa saat pembelajaran IPS tersebut ialah yang A, siswa tidak senang dengan gurunya. Yang D, tidak ada media. Kemudian materinya kurang menarik. Yang B, merasa kurang nyaman dengan model dan metode. Yang E, pembelajaran IPS tidak menarik. Mana nih? yang D, Yang D, yang D. D, D. Kalau C dan E itu bisa disamakan ya. Materinya kurang menarik. Kemudian yang E, pembelajaran IPS kurang menarik. E itu bukan. D. Pembelajaran IPS dikemas dengan tidak menarik. Maksud saya C dan E modelnya. Yang D kayaknya. Ayo, yang mana? Yang D. D, Bu, D. Yang D. D. B, kan tidak ada media. D. Yang D, Bu. D. Media, berhubungan dengan media. D. Siswa merasa kurang nyaman. Siswa merasa kurang nyaman. Lulus. Kurang pas gitu. Kurang menarik. Kenapa sama Bapak Ibu kita pilih D? metodenya ini ceramah aja itu Bu, kurang menariknya mah. Ngomong banget. Modelnya itu tuh aja gitu, jadi kurang model dan metode. Tidak menarik. kalau yang A tidak boleh kita pilih. Tidak boleh kita pilih karena itu menyangkut subjeknya ya, nggak boleh.
siswa itu tidak senang dengan guru itu, meskipun kenyataannya seperti itu, tapi tidak profesional gitu ya Bapak Ibu. Yang harus kita betulkan adalah model dan metode pembelajaran kita jika anak itu tidak senang atau bosan. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua atau selanjutnya boleh di dalam model dan metode itu Bapak Ibu bisa menggunakan media, kemudian memperbaiki penampilan kita, lalu mengemas materinya dengan menarik. Nah, itu sudah masuk jadi satu di D. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau kita pilih B, media tidak menarik. Nah, yang suasananya gimana? Kan nggak mencakup di media gitu maksud saya ya. Hanya satu unsur media saja yang kita pilih. Tapi kalau kita pilih yang D, itu juga sudah mencakup tentang kelas yang kondusif, bagaimana cara menyenangkan siswa. Lalu endingnya juga penggunaan media, gitu. Materinya juga disesuaikan. Tepatnya pilih yang D. Model dan metode. Terkenal tuh. Muka kado meren Pak Asep. Pada siswa kelas 2 untuk mata pelajaran matematika terdapat KD 4.4 psikomotor ya, menyelesaikan masalah melibatkan operasi hitung, bilangan cacah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ditanya soal tes yang tepat. Soal tes yang tepat untuk mewakili KD tersebut. Ayo mana? Ada kata kecualinya loh. Mana Bapak Ibu? Kira-kira. Yang E. Yang E. Udah aku taruh situ. Yang E, Bu. D, kayaknya D. D. Bu, D. Yang E, Bu. Kenapa yang E, Bapak? Dan di situ bilang dari itu cuma pembagian, Bu. Pembagian. Cara membagi itu kan sudah pembagian. Pasti hitung kan ada penjumlahan. Operasi hitung, ada bagi, kali, tambah, kurang. Pembagian. Ada kata kecuali. Kalau yang A, Bu. Ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Ada menabung ya. D, Bu, langsung soal. Iya benar. D. D itu tadi jawaban saya, Bunda. Iya. Jadi D ini adalah apa? Tidak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi langsung soal ya. Iya, langsung soal berarti. Benar-benar harus teliti, Bu ya. Apa, Bu? Harus teliti. Tidak ada masalahnya itu kalau yang D. Kalau yang B, ini nggak mungkin semua jawaban benar. Karena ada kata kecuali. Kalau kecuali berarti ada salah satu yang paling tepat di situ. Tidak mungkin kita memilih semua jawaban benar. Gitu ya. Jadi kata kuncinya karena materinya juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, 13. Silakan, Bu Hindun. 13. Seorang guru akan mengajarkan KD
3.1 mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam pembelajaran di kelas. Tentukan alat evaluasi yang tepat yang akan digunakan guru. Ya, kata kuncinya mengidentifikasi simbol-simbol sila-sila Pancasila. Ya, mengidentifikasi itu kemudian maksud saya ini Bu, KKO berapa, C berapa, level berapa, mengidentifikasi. Oke? Tadi mengidentifikasi C3 ya. Kemudian ya, KD 3.1 ini KD ranah apa, Ibu? Pengetahuan. Lalu yang ditanya alat evaluasi. Kalau alat evaluasi itu tergantung pada kodenya, Bapak Ibu. Kalau kodenya pengetahuan, tes tulis berarti ya. Berarti alat evaluasinya juga pengetahuan. Iya. Tes tulis. Kalau portofolio ini penilaian apa? Penilaian proyek. Produk. Produk. Ini juga produk. Wawancara keterampilan. Non-tes ya. Penilaian antar teman juga sikap ini ya. Iya. Jadi tes tulis adalah pengetahuan. Oke. Seorang guru menyampaikan tujuan pembelajarannya. Dengan mengamati gambar yang diberikan, siswa mampu. Itu suara anak-anak di mana ya? Ibu Hindun. Menyajikan karya tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan benar. Tentukan alat evaluasinya. Kata kuncinya menyajikan karya, Bapak Ibu. Kemudian yang ditanya adalah alat evaluasi keterampilan. Ayo, yang mana? Proyek kali. Proyek ya? Apa? Menyajikan karya. Kalau menyajikan karya, ada karyanya. Produk berarti ya. Proyek. Proyek ya. Yang ditanya adalah keterampilannya. Keterampilan. Penilaian kinerja. Kinerja berarti. Kalau keterampilannya masuk di proses. Kalau proses berarti di penilaian kinerja. Kinerja, benar. Kalau kita hanya membaca yang karya, kita akan menuju pada proyeknya. Ya. Tapi yang ditanya adalah keterampilan atau prosesnya, berarti masuk pada kinerja. Itu ya Bapak Ibu. Kalau penilaian antar teman berkaitan dengan sikap. Penilaian sikap. Penilaian diri juga penilaian sikap. Maksud saya ya. Kalau portofolio tadi penilaian produk. Proyek juga penilaian produk. Nah, diperhatikan lagi Bapak Ibu kata kuncinya yang ditekankan apa gitu ya. Jangan sampai kita salah pilih padahal kita sudah tahu, sudah paham pengertiannya. Hanya karena kita kurang teliti, bisa jadi kita pilih yang A nantinya. Tinggal dikit lagi, udah benar kinerja nanti ya. Makanya harus lebih teliti. Oke, ini lagi.
KD 3.6 masih ranah kognitif, pengetahuan. Menerapkan sifat-sifat bunyi. Ini sudah C6. Dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Rancangan penilaian dan alat penilaian yang tepat. Ayo, alat penilaian atau alat evaluasi sama. Karena ini pengetahuan, berarti ada penilaian kinerja, penilaian mempresentasikan, penilaian diri. Penilaian tes tulis dengan mempresentasikan sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi. Yang D. Yang D, benar. Karena ada tes tulis ya. Iya. Iya. Yang lain kalau kinerja apa tadi? Penilaian apa? Penilaian keterampilan, proses. Kalau penilaian teman adalah penilaian apa? Sikap. Sikap. Penilaian tes lisan juga sikap. Keterampilan ya, sikap dan keterampilan. Kemudian penilaian diri juga sikap. Penilaian sikap. Berarti yang pengetahuan hanya yang D. Penilaian tes. Indikator membuat model sederhana organ pernafasan manusia dari botol bekas. Membuat model tidak dapat diukur dengan apa? Kalau model ini membuat karya ya Bapak Ibu ya? Iya, produk. Kalau karya berarti produk. Iya. Skala ya. Bisa. Tapi skala itu kali. Portofolio bisa nggak? Bisa. Proses bisa ya? Bisa. Jurnal Skala. atau skala? Yang bukan. Skala, Bu. Enggak lah. Dengan jurnal. Kalau skala kita bisa buat. Ya, skala itu penilaian. Masih penilaian. Skala itu apa Bapak Ibu pengertiannya? Pedoman. Penilaian. Jadi untuk mengukur atau menilai model ini kan pakai skala gitu ya. Misalnya model ini termasuk baik skala berapa? Skala 60 sampai 100 Iya, Bu. Ya. Seperti Berarti itu ya. jurnal itu. Jurnal. Apa? Jurnal seperti apa Bapak Ibu? Jurnal itu adalah kayak laporan kegiatan hari-hari. Iya, itu namanya jurnal. Jadi bukan untuk menilai model pembelajaran, tapi ini mengevaluasi semua proses pembelajaran, bukan cuma menilai hasil karya gitu Bapak Ibu, keseluruhan kalau jurnal. Jadi yang tidak dapat diukur adalah jurnal ya, karena ini berbentuk laporan saja, bukan untuk menilai. Tapi kalau misalnya ini tidak ada kata ininya Bu, tidak. Berarti dapat diukur dengan apa kalau membuat model? Penilaian apa? Produk ya. Proyek ya. Jadi penilaian proyek, apa namanya Bapak Ibu pembelajaran berbasis proyek disingkat apa? PJBL. Ya. Beda ya Bapak Ibu ya. Kalau ini PJBL, kalau yang berbasis masalah namanya PBL. Ini ada J-nya ya kalau proyek ya. Iya.
Oke, 17. Seorang guru SD menyusun RPP yang memuat mata pelajaran IPS, KD pengetahuan dan psikomotor yang melibatkan 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Mengidentifikasi yang pengetahuan. Lalu yang keterampilan menyajikan hasil identifikasi. Untuk mengevaluasi ketercapaian kompetensi dasar, alat evaluasi pengetahuan dan psikomotor. Nah, jadi yang diminta adalah pengetahuan dulu, baru psikomotor, Bapak Ibu. Kita pilih di sini alat evaluasi yang pengetahuan dulu, baru psikomotor. Ayo, yang mana? Isian. Pengetahuan ya. Angket. Yo, angket. Uraian juga pengetahuan. Pilihan ganda juga pengetahuan. Pilihan ganda pengetahuan. Berarti yang kita coret yang B. Yuk, tinggal pilih A, C, D, E. Yang mana? A. Menyajikan hasil identifikasi. Penyajian. Iya, C, uraian dan cara penilaian. C, uraian. Nah, Bapak Ibu dalam memilih tes alat penilaian pengetahuan, jika ada isian, uraian, pilihan ganda, pilihlah yang HOTS. Yang paling HOTS. Jadi antara isian atau uraian lebih HOTS mana? Uraian. Nah, itu ya. Jadi kata kuncinya itu. Pilihlah kata yang HOTS atau soal-soal yang ada pertanyaan HOTS-nya. Kalau pilihan ganda ini masih LOTS karena jawabannya sudah tersedia. Kita tinggal pilih saja. Tapi kalau uraian dia lebih HOTS ya. Uraian. Oke, seperti itu. Nah, itu 17 soal PJK 4. Kita tambah dengan ini. Sebentar, saya stop yang ini. Salat dulu. Kita pindah. Cepetan ngaos. Oke. Nah, ini. Apa tuh? Oke. Sudah muncul? Sudah, Bunda. Alat atau teknik penilaian yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam pencapaian suatu kompetensi tertentu oleh guru merupakan apa nih? Tes, non-tes, Tes. Kata kuncinya apa? Kita mengukur Kemampuan. Iya. Kemampuan berkaitan dengan kognitif. Pencapaian, iya. Berarti tes. Kognitifnya berarti pengetahuan tes ya. Iya. Kalau non-tes itu bisa sikap dan juga bisa keterampilan. Sedangkan wawancara dan observasi ini harusnya masuk di B. Iya, non-tes. Sudah mencakup di B ya. Iya, Pak. Iya. Bagian dari non-tes ada wawancara dan juga observasi. Yang buat soal ini bingung mau cari opsi gitu maksudnya Bapak Ibu. Oke, nomor 2. Alat evaluasi biasa untuk menilai aspek tingkah laku atau yang termasuk sikap, minat, dan motivasi. Non-tes. Wah, lulus semua nih. Amin.
Teknik penilaian dengan cara mengamati tingkah laku pada suatu situasi. Apa nih namanya? Observasi. Oh, Bu Ana lulus. Ayo. Teknik penilaian komunikasi antara yang bertanya dan yang ditanyakan. Wawancara. Lulus. Palinter amat. Ada nyangkut, Bu. Penilaian yang digunakan untuk melihat kemampuan siswa. Ini ada kemampuan ya, kognitif, kemampuan. Penilaian produk. Penilaian produk. Pokoknya kita ke penilaian udah ini nih, udah nyangkut nih. Jadi full persen ya, Beta. Iya Pak Asep. Oh, ini. Penilaian terhadap karya-karya siswa. Apa? Produk. Portofolio. Penilaian Portofolio. Tapi ada kata-kata ini Bapak Ibu, dikumpulkan ya. Periode tertentu. Namanya portofolio. Kalau produk itu apa bedanya dengan portofolio? Ini produk Salah satu langsung ya. Kalau ini Kalau portofolio masih dikumpulkan. Iya, selama periode tertentu. Jadi masih dikumpulkan satu semester itu dinilai jadi kumpulan karya siswa. Nah, itu portofolio. Tapi kalau penilaian satu karya, siswa membuat alat peraga tata surya langsung dinilai. Nah, itu namanya penilaian proyek atau produk. Tapi kalau misalnya si guru mengoleksi dalam satu semester karya-karya siswa, itu portofolio namanya Bapak Ibu ya. Ada beda waktunya, waktu pengumpulannya. Itu penilaian produk dan juga penilaian portofolio. Bedanya dikit. Tipis ya bedanya. Hanya berkaitan dengan waktu. Letusan Gunung Kelut cukup besar terjadi pada tahun 1850, tahun 1951. Nah, butir soal tersebut tidak baik karena apa? Ada pengulangan kata tahun atau mengukur ingatan atau pokok soal merupakan kalimat yang belum selesai. Yang D, pertanyaannya terlalu singkat. Mana nih? Mengukur ingatan. Pokok soalnya merupakan kalimat yang belum selesai. Yang lain? Jadi si guru ini membuat soal seperti ini Bapak Ibu. Katanya soal seperti ini nggak baik katanya. Karena apa? hanya mengukur ingatan, Bu, tidak ada pengetahuannya. Mbak, dia ini kan seharusnya ada ceritanya, makanya dibuatnya seperti itu. Enggak, ini Mas cuma menanyakan letusan Gunung Kelut tahun berapa, Bu, gitu. Oh. Nggak perlu bercerita, Bu. Memang menanyakan waktunya saja ini, Bu. Ya, berarti mengingat. Pertanyaan terlalu singkat, apa gimana? Mengukur ingatan. Tahu Bu, bingung. Nyerah. Jangan nyerah Bu Eva. Ya, ini nih ada pengulangan kata tahun. Benar, ada pengulangan. Semangat tuh Bu Ana tuh. Lulus tahun biasa. Ini loh Bapak Ibu, ini ya. Iya. Ini di sini sudah ada kata tahun, ada tahun, gitu ya. Iya, lalu di sini tahun. ada tahun lagi itu nggak boleh. Saya mau jawab itu sebenarnya Bu. Mitan Bu Eva berarti mitan. Bener. Harusnya kalau memang di sini ada tahun, ini nggak usah di sini ya. Nah gini, nggak usah. Jadi ini termasuk yang
berlebihan. Pengulangan kata ya. Diulang 2 kali. Pengulangan kata Borosan tahun. berarti. Borosannya capek-capek. Ketik. Nah, ini kan sebenarnya mudah ya, tapi kalau kita tidak teliti, Iya. kita bisa terkecoh. Iya, terjebak. Pertanyaannya terlalu singkat katanya. Iya sih, singkat, tapi bukan itu. Oke, ini nomor 8. Penggunaan asesmen alternatif dalam penilaian hasil belajar disebabkan adanya pendapat dari para ahli bahwa tes tulis itu, asesmen alternatif itu pengganti, Bapak Ibu, pengganti dari tes tulis. Nah, kenapa harus ada pengganti? Berarti tes tulis itu ada kelemahan katanya. Jadi kelemahannya apa? A. Lebih banyak ditulis dalam bentuk objektif, tidak ditulis oleh guru yang mengajar. C. Hanya cocok untuk mengukur ranah kognitif. Atau D. Lebih bersifat bottom up. Mana nih kelemahan tes tulis? C. C. Karena hanya mengukur apa? Ranah kognitif. Benar. Jadi tes tulis itu hanya mengukur pengetahuan saja, nggak bisa mengetahui sikap. Misalnya, saat kita ulangan, soal ulangan yang sudah kita berikan, apakah bisa dia menilai anak itu nyontek atau enggak? Itu kan sikap ya. Ya. Bisa. Yang penting nilainya 90, entah itu dari mana, 100, 90, 80. Nah, itu entah ya. nyontek, entah enggak gitu ya. Ya, nggak tahu kita, sikapnya nggak bisa. Jadi itu kelemahan tes tulis, hanya mampu menilai kemampuan pengetahuan. Iya, betul. Nah nih, konsep baru akan terbentuk berdasarkan rekonstruksi dari konsep pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki. Ini teori apa Bapak Ibu? Kita jangan konstruktivisme ini dulu ya. Konstruktivisme, benar. Banyak-banyak. Itu bro. Teorinya siapa ini Bapak Ibu? Brunner ya? Brunner. Ya, B. Yang Brunner ya? Iya. Ngaruh ke semam kadu kamarinya. Aduh, Pak Asep. Pokok kalau ada ini Bapak Ibu ya, ciri-cirinya ya, konstruksi. Iya, rekonstruksi. Itu sudah konstruktivisme. Ya. 10. Pentingnya penerapan asesmen alternatif di bidang pendidikan dibandingkan dengan asesmen tradisional. Nah, asesmen tradisional ini Bapak Ibu seperti waktu kita zaman dulu sekolah disuruh hafalan berdiri, ya kalau nggak hafal perkalian diapakan sama Bu Guru? Disebat penyeret. Ya. Apa alasannya ada asesmen alternatif dibandingkan asesmen tradisional? A. Biaya asesmen alternatif lebih murah, waktu yang diperlukan lebih singkat, lebih mudah dalam pelaksanaannya. Iya. Lebih mudah apa? Bukan, mampu mengukur proses dari hasil belajar. Ya, itu kata kuncinya. Proses dan hasil. Hasil belajar. Nah, zaman sekarang, kalau zaman Ana lagi. hafalan itu pengetahuan ya. Pengetahuan saja gitu ya Bapak Ibu ya, asesmen tradisional ya. Tapi kalau sekarang adalah prosesnya juga diukur, dinilai. Salah satu kelebihan asesmen alternatif dapat menyajikan penilaian yang lebih lengkap. Apa artinya Bapak Ibu lebih lengkap itu? A. Menyajikan nilai pretest, post test. B. Yang B. Yang B. B. Lengkap itu ada pinter. Langkah pertama yang harus dilakukan guru saat menyusun tugas dalam rangka asesmen hasil belajar apa? Pertama kali harus
mengidentifikasi kemampuan siswa. Mengidentifikasi. D. Iya benar. Identifikasi. Sebelum digunakan dalam penilaian hasil dan perkembangan kemajuan siswa dalam belajar, harus dilakukan revisi rubrik. Berdasarkan apa revisi rubrik itu? Hasil uji coba. Benar. Aduh, Bu Ana lagi terdepan. Bu Ana. Ayo, jika dibandingkan dengan analitik rubrik, deskripsi pada holistik rubrik lebih bersifat apa? Holistik, jangan lupa, kebalikan dari analitik. Iya. Holistik itu apa, Bapak Ibu? Khusus ya. Menyeluruh artinya? Umum. Telat. Umum. Kalau analisis berarti apa kebalikan umum? Khusus. Dari banyaknya definisi yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio apa Bapak Ibu? Portofolio esensinya apa? Karya menilai karya. Bukan hasil karya. Pinter. Kalau kumpulan nilai itu nilai ujian, nilai anak, tes anak. Buku nilai nanti Bukan nilai ya. Jadi buku nilai. Iya, buku nilai. Kalau portofolio hasil karya siswa yang Hasil karya. Hasil karya siswa dapat dimasukkan ke folder portofolio adalah yang telah melalui proses seleksi. Sesuai apa seleksinya? Kriteria tertentu. A. Lulus Bu Ana. Malam Sabtu pada pinter-pinter. Langkah awal yang harus dilakukan guru pada tahap pelaksanaan dalam asesmen portofolio. Langkah awal harus menentukan jenis bukti yang harus dikumpulkan. Ya. Benar. Bukan. Jadi ada salah satu cara yang dilakukan guru untuk memotivasi siswa agar bersemangat melakukan tugas. C. Meyakinkan siswa pasti mampu melakukan tugas. Mantap. Betul itu. Mantap ya. Bu Ana. Bu Ana lulus dari awal. Bu Ana lulus di awal. Amin. Bu Ana. Ambil bareng sertifikat aja Bu Ana, bareng lulusnya. Jika terjadi perubahan kriteria pada penilaian portofolio, kita harus membicarakan dengan siapa Bapak Ibu? Guru dengan siswa. Iya dong. Guru dengan siswa. Binun. Aduh, Bu Ana. Wah, diborong semua sama Bu Ana nih soal ya. Jadi cermat ini. Cermat ini. Lain cuma siap doang. Bapak-bapak kalah. Apa Bapak Ibu? Receiving apa Bapak Ibu? Receive. Receive menyimpan. Menerima. Receive. Receive menerima Bapak Ibu. Kira-kira apa cirinya? Memperhatikan uraian guru dengan baik. Betul itu. Menerima.
Ya, sebelum kita menerima, kita kan memperhatikan uraian guru. Dek, Ya. mengerjakan soal yang diberikan, menerima. Tunggu. Inilah Bapak Ibu, kata kuncinya diamati. Oh, berarti ini deh mengerjakan soal-soal yang diberikan. Enggak, memperhatikan. Memperhatikan. Memperhatikan betul itu. Memperhatikan. Ya kan? Jangan ragu, Ana. Itu betul, Bu Ana. Saya amati betul itu. Ibu kok ragu sih tadi? Jadi ditambah ragu. Itu kan ada ini dapat diamati. Nah, secara tidak langsung kan itu kalau dapat diamati berarti ada soal. Memang ini pertanyaan, ya memang ini pertanyaan menjebak. Jadi kalau dapat diamati kan kita harus mengetahui apa yang kita amati. Jadi itu ada mengerjakan soal itu memang harus yang dapat diukur kan. Tapi yang ini ya C harus memang teguh kita. Ya betul, Bu. Ya. Sudah diamati itu pasti perhatikan gitu. Iya, oke. Kalau diamati itu dilihat ya, dilihat. Iya. Kemudian ini sedang Bapak Ibu kata kerjanya sedang menerima. Jadi proses saat guru menjelaskan. Kalau mengerjakan soal berarti bukan selesai. Setelah. Sudah selesai ya. Evaluasi. Ya setelah berarti kan? Iya, Bu. Iya. Setelah belajar baru mengerjakan soal. Tapi ini pertanyaannya sedang berlangsung. Ya, ada kata kerjanya ada. Sedang. Bukan setelah. Iya. Harus memang diperhatikan. Tujuan yang ingin dicapai pada suatu kegiatan dalam rangka menemukan konsep diri siswa adalah agar siswa tersebut mampu mengetahui apa? Kekurangan dan kelebihan siswa. Kelebihan siswa. C. Kalau abang. Benar. Enggak. Tidak betul itu, C. Kalau A memang kalau A memang benar, tetapi kita harus tahu juga kelebihan kita, kelebihan siswa itu, apa kekurangan dia. Kalau yang adil B, kalau yang B lihat kelebihan nanti terkesan sombong ya. Iya, betul. Kekurangannya. Seseorang ingin mengetahui sikap atau reaksi siswa terhadap peristiwa tsunami di Aceh yang diputar dari VCD. Cara penilaian yang paling tepat untuk mengukur emosi. Ayo apa? Kuesioner, kuesioner. D. Antara C dengan D itu. Nggak ada, Bu. Pengamatan langsung. VCD kan itu langsung. Oh ya, kita dan langsung ini Video kan ya. Ya. Oke, good. Ini kan berkaitan dengan reaksi siswa. Sikap ya benar, emosi waktu melihat video. Dia. Ini kan waktu diputar katanya, waktu diputar dari VCD. Pengamatan langsung, benar. Ya, pengamatan langsung. Tadi kami pikir tuh. Seorang guru ingin mengetahui sikap siswa terhadap kegiatan pramuka sebagai salah satu pilihan dalam kegiatan ekskul. Rumusan tujuan yang paling tepat untuk mengukur kegiatan ini, ayo apa? Sikap siswa. A. Kalau aku A. Si Andri, si Pawai dirawatnya. Kan Pawai. Mengetahui jumlah siswa. Jumlah siswa kan pengetahuan, Bu. Baru melihat di A.
Ini padahal penilaian sikap loh. Iya. Dirawat di Alinda. Ini nih Jaring menjaring pendapat berarti. pendapat siswa. C, C. enggak Pak. Kalau mengetahui jenis kegiatan itu sudah pasti, sudah. bukan. Iya, itu udah pasti. Menjaring Kayak calon bukan tugas Itu. siswa. tugas guru. Kalau menjaring pendapat siswa artinya mereka berpendapat tentang kegiatannya, memberi alasan gitu Bapak Ibu. Iya. Oke, Bu. Iya betul. 24 sampai 25 nih ya, 2 soal lagi. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat adalah uraian bebas, terbatas, Yang apa yang sangat Terbatas. kompleks Terbatas. yang sangat Nah, ini B, terbatas. Mencegah. B. Oh, mencegah ya. B. Tes uraian terbatas. B. Kalau Ore Bu Ana, ore. Lengkap ya. kompleks dan bebas malah sangat beragam nanti jawabannya. Banyak Ya, untuk mencegah. Untuk menghindari terjadinya halo efek atau random soal dalam pemeriksaan hasil tes uraian, cara yang paling tepat dilakukan adalah apa? Nama dan nomor peserta tes diganti dengan kode lain. Pemeriksaan dilakukan oleh 2 orang memeriksa. Lakukan penyamakan berpegang pada umum. Pegang pada pensekoran. Iya, D. Ya. Apapun yang terjadi harus kembali pada pedoman. Iya, apa ketentuannya harus ada. Ore, udah selesai. Lulus. Lulus semua. Lulus semua. Wisuda. Lulus semua. Kalau punya tapi makan Bu Ana. Saya lupa. Ntar duduknya mau deket sama Bu Ana aja deh. Boleh, Bu. Ujian. Iya deh. Jauh, Bu. Jauh. Kenapa Ibu? Jauh apanya jauh? Tesnya kan jauh. Kan beda-beda. Iya. Tempatnya kan berbeda. Di sini aja kita. Nanti tesnya daring ya. Iya, daring ya. Ini Dian Permanawati kok baru bergabung Bu Susi? Keluar masuk itu, Bu. Iya maaf ini Ini apa jaringannya Bu? Lampu ya? Hujan di sini hujan petir. Oh iya. Bu Ana dari mana Bu? Bu Ana dari mana? Dari Sumatera Selatan, Muara Enim, Bu. Dari jauh. Wah, Bu Ana satu kampung sama saya. Oh iya. Kemana Ibu? Saya Lahat, tapi itu kota kelahiran saya, tapi saya tinggalnya di Karawang. Heri dari mana Pak Heri? Saya Lahat, Bu Ana. Oh ya Bu, ya. Nanti jalan-jalan ke Palembang, singgah rumah saya Ibu. Iya, ada nenek saya di sana di Tanjung Enim. Bu ya. Oh iya. Apa Bu? Di sini banyak empek Bu, banyak empek. Lagi musim durian ya, Mas. Musim durian ya. Durian lagi musim durian tuh di Sumatera. Murah banget duriannya cuma 5.000. Oh iya sampai 25 ya. 4.000 rupiah. Ayo berangkat borong. Bentar lagi duku panen duku tuh. 4.000 rupiah tapi nyanggap. Aduh. Aduh. Ngerti nggak Bu Dewi? Apa Bu? Apa Bu Ana? Tahu nyanggap Bu Ana? Bu Ana tahu nggak nyanggap?
Di apa sih Pak Heri namanya? nanya apa? Di ini pakai tangan. Ditangkap. Oh, ditangkap. Duriannya. Tangkap sendiri. Harganya 2.200. Ditangkap pakai tangan. Di Belum sini tangkap duren dulu, juga murah. Ya, sama sih Bu. Kalau duren sama. Kalau di sini 5.000, 10.000 ada. Kalau di Banten mah di Munjul mahal Bu, duren. Aduh. Harus punya 1 gram. Kalau di Bojong tuh duriannya tuh legit, manis. Harus punya 1 gram. Saya yang beli. Tapi ya tiap daerah ada ini ya Pak, rasa khasnya durian ya, meskipun sama-sama durian tapi beda rasanya ya. Beda ya, beda Di rasa. Kerawang mahal Bu, 50.000 duren. Oh ya Ini mahal Di ya. Kerawang 50.000. Yang lebih mahal udah keren. Murah itu Pak, murah. Murah. Benar Bu Ana. Murah katanya Pak Heri. Ya, oke. Sudah Kirain Bu selesai. Ana orang Medan, Bu Ana. Kalimantan Orang murah Medan, itu, Bu, orang Ferry. Medan, orang Medan. Ya. Durian mah di Kalimantan murah 5.000-an katanya. Ongkosnya doang kan itu napasnya. Ibu Dian ini dari mana? Bu Dian Permanawati dari mana? Dari Kerawang, Bu. Sama Bu Rita. Oh iya. Bukan dari Sabang sampai Merauke, Bu. Pak Heri. Aduh. Udah ya. Jadi semoga lulus Bapak Ibu. Amin. Saya orang Medan. Ya, Doanya, Bu. ya. Kita berapa kali pertemuan lagi nih Bu Tadi Susi? ya, Bu ya. Iya, saya kirimkan Bu di grup. Kemudian sama Pak Ilmi langsung diupload di LMS ya. Ya, Bu, nanti saya coba dibuka. Tadi nggak semuanya, saya jam 8 tadi keluar. Iya. Iya, nanti dikirim di grup. Jadi dilihat lagi ya, dipelajari lagi. Mati Ya, lampu Bu Susi. sebentar. Ya, bagaimana Bu Dewi? Ya sudah bisa di. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih ilmunya, Ya. Bu. Terima kasih Sangat Bu Dewi. Terima kasih bermanfaat. Bu Dewi. Terima kasih untuk malam hari ini. Pembahasan soal-soalnya, dan perlu diingatkan kembali pada Bapak Ibu semua di sini ya. Untuk soal-soal nanti yang Bapak Ibu hadapi nanti bentukannya itu berupa narasi ya Bu Dewi. Dan mengapa diperlukan sekali kita belajar ini itu untuk kepemahaman di kata-kata kuncinya, karena kita belum tahu maksudnya bentuk soalnya itu. Ini ada bayangan dari teman-teman yang sudah ujian di sebelumnya, yang kemarin ya, yang angkatan kemarin. Memang sangat terbantu sekali dari kata kunci tersebut gitu. Karena untuk yang sekarang ini kan soal-soalnya juga tidak seperti yang kemarin ya Bu Dewi, yang 120 soal itu memang benar-benar kita sudah bentuk soalnya itu sudah tahu gitu kan, gambarannya seperti apa. Nah, ini kita ada pencerahan dari kemarin yang sudah ujian itu. Nah, terbantu dari belajar bersama ini kepemahaman kata kunci tersebut. Makanya Bapak Ibu di sini pada saat menyelesaikan soal-soal yang ada di LMS itu sambil sambil dipahami gitu. Sambil ini kata kuncinya seperti ini, nanti jawabannya seperti ini. Itu sangat membantu sekali nanti pada saat Ibu Bapak menyelesaikan soal UP nanti. Ya, untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih Bu Dewi ya. Dan terima kasih Bapak Ibu semua dengan semangatnya. Jangan sampai kendor semangatnya, jaga kesehatan ya. Ya, Bu Ana, jaga kesehatannya. Jumpa lagi besok Ya. ya. Ya kan? Badannya didoping dulu deh. Doping vitamin ya, seperti itu. Dan
istirahatnya dicukupkan, walaupun memang pada akhir-akhir ini mungkin apalagi menjelang ujian ini banyak sekali kegiatan-kegiatan ya menyangkut PPG, tapi diusahakan istirahat itu dicukupkan karena sehat itu sangat kita perlukan. Jangan sampai pada saat UP nanti kondisi kita sedang sakit, jangan ya, jaga kesehatannya, atur pola istirahatnya, dan juga suplai makanannya, istirahat yang cukup. Ya, malam hari ini kita cukupkan saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Susi, Bu Dewi, Bu Susi. Sampai jumpanya. Salam. Ya.